Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak Salamuddin Daeng? Baik, baik Pak Rizal. Baik, Kabar baik. alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, ini mengenai konsep family office nih masih ramai juga dibahas akhir-akhir ini ya, Bung Salamuddin. Nah ini kan diharapkan kan bisa menarik investasi ya dari keluarga Crazy Rich gitu ya, yang super kaya nih ke Indonesia. Nah ini kan masih menuai pro kontra. Sekarang juga kita melihat beritanya di antara menteri juga tidak kompak mengenai wacana family office ini. Ini kan digadang-gadang juga mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Namun kan anggapan ketidakmampuan Indonesia mengelola investasi ini kan juga investasi yang besar atau kelas akap ini juga patut dikaji. Nah, mungkin Bung Salamuddin bisa memberikan perspektifnya, pandangannya, insight-nya seperti apa? Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya yang dimaksud dengan eh, konsep semacam ini itu kan menyasar kekayaan dari keluarga-keluarga super kaya di dunia. Nah, kalau kita lihat data dunia sendiri kan kita pernah dibuka satu fakta yang mengejutkan ya di dua peristiwa penting di dunia terkait dengan kekayaan orang-orang super kaya ini. Satu itu adalah Panama Papers dulu ya. Hmm. Panama Papers itu kan dibuka semua itu. Perusahaan yang sangat kaya yang menyimpan kekayaan mereka di surga-surga pajak untuk apa? Untuk mencari menghindari pajak dan lain sebagainya. Itu legal dulu. Lalu kemudian baru-baru ini tahun lalu ya itu ada Pandora Papers. Pandora Papers itu juga sama dengan Panama Papers, itu juga membuka informasi data hasil hasil bocoran data tentang keluarga-keluarga super kaya di dunia atau orang-orang kaya di dunia yang menyimpan kekayaan mereka di surga-surga pajak untuk menghindari pajak, untuk macam-macam lah, dan kekayaan yang tidak dilaporkan dan lain sebagainya, yang kekayaan yang tidak jelas asal usulnya dan seterusnya itu dibuka semua. Dan ada 30 triliun dolar uang orang-orang super kaya di dunia itu yang disimpan di Pandora Papers. 30 triliun dolar itu kalau sekarang mungkin setara dengan 30 sampai 40% global GDP. Kalau GDP dunia ini sekarang sekitar 90 ya, 90 triliun dolar ya, kekayaan mereka ini 30%-nya dari kekayaan dunia. GDP dunia, GDP kan gross, ini kekayaan bersih ini mereka. Nah, kita sendiri pernah merespon peristiwa-peristiwa semacam itu melalui satu agenda yang sangat kontroversial. Waktu itu kita memberlakukan Undang-Undang Teks Amnesti tahun 2016 ya. Undang-Undang Teks Amnesti ini kita ingin memberi pengampunan pajak kepada orang-orang yang menyimpan kekayaannya di luar negeri, di surga-surga pajak, atau kekayaan mereka yang tidak dilaporkan, agar terjadi capital inflow atau uang masuk ke dalam ekonomi kita. Dulu bahkan pemerintah itu sesumbar dulu ya pernah mengatakan bahwa kita akan bisa menarik sekitar 10.000 triliun rupiah uang ya yang akan masuk ke dalam ekonomi kita, karena pemerintah sendiri waktu itu juga membuka data-data ada sekitar 11.000 triliun uang para pengusaha Indonesia yang disimpan di luar negeri, di di tempat-tempat macam itu ya, di surga pajak ya, melakukan penghindaran pajak atau berupa kekayaan yang mereka tidak laporkan. Apakah itu kemudian devisa hasil ekspor dan lain sebagainya, dikatakan demikian, sehingga didoronglah mereka untuk datang ke Indonesia untuk membawa uangnya ke sini dan akan diberi pengampunan pajak
uangnya tetap dikembalikan kepada mereka, lalu pemerintah akan memberikan teks amnesti, membayar denda berapa persen waktu itu, 2,5% ya, dari nilai kekayaan yang tidak dilaporkan itu atau kekayaan yang akan diikutkan ke dalam teks amnesti itu. Jadi, nah cuma program ini ternyata orang-orang kaya ini nggak berminat. Jadi ya mungkin takut juga, malu juga nanti kalau ketahuan, oh saya ternyata selama ini menyimpan kekayaan di sana sebesar ini, nanti orang Indonesia tahu, ya malu juga. Ya kan, masyarakat kita kayak begitu. Jadi kalau diberi begitu malah takut gitu loh, malah malu. Karena ya namanya kekayaan yang tidak dilaporkan, kekayaan yang menghindar dari kewajiban pajak, mereka pasti nggak mau lah. Apalagi mereka punya jabatan di jabatan-jabatan publik atau tokoh-tokoh publik figur ya dan lain sebagainya, mereka juga pasti nggak mau. Nah, alhasil bahwa teks amnesti ini kita tidak mencapai target atau boleh dikatakan gagal. Dan itu konsep dulunya itu kita dirancang dengan kan dikatakan di dalam undang-undangnya itu bahwa pemerintah tidak ingin mengetahui asal usul kekayaan, dari manapun kekayaan itu dia akan diberi pengampunan pajak. Nah, sekarang muncul gagasan baru namanya family office itu, atau kantor keluarga kaya lah istilahnya ya, kantor keluarga kaya yang akan mengelola kekayaan keluarga mereka di Indonesia, baik mereka itu orang Indonesia maupun mereka itu orang asing. Nah, konsep semacam ini juga ini lebih luas dari teks amnesti ya. Kalau teks amnesti kan mengkhususkan kepada kekayaan yang tidak dilaporkan ya, atau harta yang tidak dilaporkan, atau harta hasil penghindaran pajak, atau harta hasil kejahatan keuangan, atau harta hasil bentuk-bentuk kejahatan keuangan lah, seperti drug, prostitusi, money laundry, dan lain corruption dan lain-lain sebagainya. Yang ini lebih spesifik kepada kekayaan yang tanda kutip legal, tapi kita juga nggak punya datanya, Pak Rijal. Misalnya siapa sih yang kekayaannya legal yang dia orang Indonesia yang disimpan di luar negeri yang kita harapkan masuk. Tapi pemerintah menyebut angka 5% dari total kekayaan dunia. Kalau 5%, 5 kali 3. Mungkin tadi Pandora Papers itu 5 kali 3, 15 ya. 5%-nya itu 1,5 miliar dolar. Mungkin betul 8.000 triliun pemerintah menyebut angka itu kan. Ya kalau begitu memang besar sekali targetnya, mirip juga dengan target teks amnesti. Tapi sekali lagi memang yang seperti ini, karena ini lebih luas cakupannya dari teks amnesti, lebih terbuka, lebih lebih menyasar kekayaan yang legal misalnya ya, maka itu lingkungannya harus baik. Lingkungan maksudnya lingkungan environment dari ekonomi, politik, regulasi dan hukum. Jadi lingkungannya itu harus benar-benar meyakinkan gitu loh, excellence. Jadi kalau tidak meyakinkan, saya rasa orang juga tidak akan punya keberanian untuk menaruh uangnya di dalam satu negeri yang apa istilahnya yang masih banyak ketidakpastian gitu ya. Uncertainty. Uncertainty di dalam banyak aspek, regulasi, politik kita yang berubah gitu ya. Politik kita yang terlalu ramai misalnya dengan konsep seperti kita sekarang, pemilu banyak banget kan, kita akan menghadapi pemilu kepala daerah. Makin pilkada. Inilah kita pilkada-pilkada yang membuat suasana batin kita di Indonesia ini makin kacau. Makin nggak tahu kita mungkin nggak tahu kita arah negara ini bagaimana gitu. Kita udah capek pemilu pilpres, disuruh lagi milih-milih bupati, kepala daerah, urusannya juga urusan apa gitu kan. Kita tahu juga proses pemilihan ini urusannya uang,
bayar partai, bayar apa segala macam. Kita makin disuguhkan banyak hal yang mengganggu batin kita, ketidakpastian segala macam. Jadi intinya gini, lingkungan kita ini belum baik secara Hmm. regulasi, secara politik dan secara ekonomi. Jadi belum kondusif lah untuk menimbulkan trust atau kepercayaan, apalagi yang dikelola dana-dana seperti ini ya, yang mereka itu ibarat seperti Transfarna dan lain sebagainya, itu yang membutuhkan satu lingkungan yang pasti, jaminan politik yang kuat, Hmm. kepemimpinan politik yang betul-betul menjamin bahwa mereka tidak akan diapa-apain. Hmm. Kalau mereka membawa kekayaannya, apakah itu kekayaan yang bersih, kekayaan yang tidak dilaporkan, atau hasil apapun, ya kita harus menjamin sebagai konsekuensi bahwa kita ingin mengelola uang-uang ini. Karena uang ini kalau saya tarik ke sejarah di awal tadi, ada Pandora Papers, ada Panama Papers, dan itu nama-nama keluarga super kaya di dunia ada di situ semua. Jadi kalau mereka dibawa ke Indonesia dengan ketidakpastian, makin kacau. Nah, ada peristiwa menarik kemarin saya bahas di broadcast WhatsApp itu, yakni peristiwa secara berturut-turut bulan Juli 2013 dan baru 2 Oktober 2013 dan Juli ini Juni-Juli 2023, Juni-Juli 2024 di Singapura kan. Singapura melakukan langkah, apa istilah kalau bahasa saya itu, seperti satu sikap usaha untuk membenahi diri. Membenahi diri dengan cara melakukan penangkapan besar-besaran terhadap apa yang disebut oleh mereka sebagai dirty money atau uang kotor yang beroperasi di dalam sistem ekonomi Singapura. Nah, kenapa baru sekarang gitu, dan jumlahnya cukup fantastis, mencapai 6 miliar dolar atau sekitar 90 sampai 100 triliun, digempur habis-habisan, ribuan apartemen, mobil segala macam disita oleh pemerintah. Nah, tampaknya Singapura ini ingin menunjukkan bahwa mereka mereka adalah negara yang transparan, yang terbuka, yang Bersih ya. tidak mengelola bersih ya gitu ya, bersih. Walaupun sebenarnya semua publik tahu kan orang bermain apa di sana gitu, bagaimana Iya. mau bersih di sana, ada macam-macam urusan, ada judi, ada segala macam kan. Jadi apa namanya, maka ditangkaplah sekitar 10 orang. Nah, bersih-bersih ini cukup mengagetkan kalau berita-berita. Cuman di Indonesia tidak ramai dibahas. Betul. Tapi kalau di berita-berita di luar tuh sangat ramai dibahas ini. Singapura apakah seperti yang dulu atau bagaimana? Atau memang udah terperangkap? Atau ada satu upaya untuk mengguncang negara itu sebagai negara yang terpercaya di dalam jasa keuangan, sehingga mereka dipertanyakan lagi sekarang, masih nggak gitu? Atau memang banyak sekali peristiwa yang bisa dianalisis menyertai peristiwa itu kemarin. Jadi intinya bahwa sebenarnya yang ingin saya ceritakan itu adalah bahwa dunia sekarang ini di era digitalisasi, transparansi, itu akan menyasar satu urusan paling depan, yakni transparansi di bidang keuangan dan digitalisasi di bidang keuangan. Nah, digitalisasi dan transparansi di bidang keuangan itu tidak dapat memberi ruang kepada praktek uang kotor, baik itu yang ada di perbankan, yang formal sektor keuangan, maupun sektor digital sendiri seperti cryptocurrency di uang-uang digital ini. Tidak mungkin mereka akan mengabsorb uang kotor ini karena rezim baru, rezim transparansi, rezim digitalisasi ke depan itu pasti tidak dapat mengabsorb uang yang tidak jelas asal usulnya. Jadi pasti dibersihin karena kan nanti ada historinya uang itu, historinya dari mana segala macam, baru bisa masuk ke sistem. Nah, kejadian atau arah dunia yang menuju digitalisasi, transparansi itu yang pasti akan menyasar sektor keuangan sebagai
garis depannya di dalam ekonomi kan keuangan, Pak Rizal kan. Hmm. Nah kalau uangnya masih kotor, mana ada bisa ada perubahan apapun. Uangnya masih yang itu gitu. Jadi ditopang lagi dengan usaha dunia untuk melakukan climate change, ya, isu-isu dalam pengertian sebenarnya mereka menolak energi kotor dan mereka menolak uang-uang yang bersumber dari energi kotor, dari fosil. Maka ini panikkan situasi global dengan situasi ini. Nah itulah yang kejadian Singapura, berusaha bersih-bersih. Semua mereka ini ingin membenahi, mereka tidak lagi mengaksep uang-uang kotor, atau kedepannya mereka akan lebih mengelola dana-dana bersih untuk tujuan energi bersih lagi. Karena perubahan paradigma ini juga didorong oleh isu transisi energi, isu climate change ini. Karena kan yang namanya uang kotor di dunia itu dalam sejarah sejak 1971 atau petrodollar sistem, ya, itu kan uang kotor itu memang berasal dari praktek eksploitasi minyak, Pak. Iya, iya. Yang menopang sistem dunia dari 1971 kan namanya petrodollar sistem. Sistem petrodollar ini satu sistem yang dibangun di atas dasar printing money, ya, uang yang diprinting oleh the Fed, ya kan, diprinting ke atas dasar memanfaatkan isu minyak kan. Jadi kan kita bicara uang kertas, uang printing yang tidak jelas dasarnya gitu. Nah itulah uang-uang yang menopang dunia selama sejak rezim petrodollar itu. Ya, Arab yang memproduksi minyak, Amerika memproduksi uang. Siapa yang menang? Yeah. Jadi ya akhirnya kan uang diproduksi atas konflik yang terjadi di Timur Tengah, lalu mereka sekarang pun sedang berusaha mempertahankan dengan provokasi lain sebagainya untuk mempertahankan sistem petrodollar. Tapi sudah nggak bisa karena dunia sedang bergerak kepada transisi energi atau energi baru terbarukan atau energi non fosil, karena mereka udah merasa bahwa fosil ini atau uang yang bersumber dari kekayaan fosil ini sudah menciptakan situasi unbalance baik di dalam lingkungan hidup maupun di dalam keuangan dan ekonomi itu sendiri. Karena uang-uang inilah yang mendanai seluruh praktek keuangan yang sekarang terjadi. Nah, contoh praktek keuangan kita yang sekarang terjadi dan buruk itu ditunjukkan oleh Panama Papers dan Pandora Papers itu. Ternyata sebagian besar uang ini ada di back office, Pak Rijal. Tersimpan di tempat-tempat rahasia yang tidak dilaporkan. Dan itu dimiliki oleh segelintir orang, elit dunia ini. Misalnya kalau di Indonesia seperti yang disinyalir, kita punya 14.000 triliun kekayaan orang Indonesia di luar negeri kan, disimpan di tempat-tempat rahasia itu. Nah di dunia lebih dahsyat lagi. Pengusaha. Nah itulah dunia yang sedang ditata kembali menuju satu keseimbangan baru. Nah, tapi rezim petrodollar masih tetap berusaha mempertahankan legitimasi mereka dengan konflik, perang, dan lain sebagainya. Tapi saya rasa dunia akan berubah dengan dua isu penting ini, isu transisi energi dan isu digitalisasi. Jadi transisi energi dan digitalisasi mereka juga yang bikin, tetapi ini akan memukul ke arah mereka sendiri karena konsekuensi dari transisi energi mereka harus mengakhiri fosil, energi kotor. Konsekuensi dari digitalisasi mereka harus mengakhiri uang kotor. Jadi ya pasti akan ke situ larinya. Nah, peristiwa ini apa maknanya bagi kita yang ingin merancang family office ini? Ini penting karena kita kalau merancang family office tapi mengandalkan uang yang tidak dilaporkan tadi, atau kekayaan yang tidak dilaporkan, atau kekayaan hasil kejahatan keuangan, itu nggak bisa lagi, Pak Rizal. Tapi kalau family office-nya diarahkan untuk kekayaan yang bersih, ya, kekayaan yang didapat dengan benar, dikelola dengan benar dari dulu,
Lalu sekarang mau dibawa ke Indonesia untuk dikelola di Indonesia. Tapi kalau kekayaan itu dikelola dengan benar dari dulu, didapatkan dengan benar dari dulu, ya mereka mungkin nggak butuh family office, Pak. Mereka sistem Iya, yang ada aja udah cukup gitu loh. betul betul. Misalnya Transparan gitu ya. perusahaan apa, Betul. ya mereka udah hidup dari situ, jual beli gabah, misalnya jual beli apa gitu, Hmm, Pak. Ya, saya ngapain family office dikelola dengan cara-cara terbuka, bikin perusahaan beneran di mana-mana. Ini sudah untung dia sudah jadi orang super kaya gitu. Nah, kalau kekayaan yang legal semacam itu yang sah, yang diperoleh dari tempat-tempat yang benar, dugaan saya tidak mau datang ke sini gitu Pak, ke iya. family office. Tapi kalau kekayaan yang tidak dilaporkan, hasil penghindaran pajak, hasil kejahatan keuangan, kemungkinan bisa datang. Tetapi dunia sekarang mau bersih-bersih, Pak. Gimana kita mau Iya. mau melakukan hal seperti itu? Nah, sebetulnya di kita ini ada tahun 2020, coba dicek Pak, saya lupa. 2020 2021 kita mensahkan undang-undang namanya Undang-Undang MLA, Undang-Undang Mutual Legal Assistance, Undang-Undang MLA, MLA. Undang-Undang MLA ini kita sahkan tahun 2020, Pak. MLA kita dengan Swiss itu. Jadi MLA itu adalah satu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2020. Itu adalah satu undang-undang tentang perjanjian timbal balik dalam masalah pidana, Pak. Pidana Hmm, keuangan ya. Jadi misalnya gini, orang menyimpan kekayaannya di luar negeri, eh, apa itu kan datanya dibuka sama Swiss melalui perjanjian timbal balik. Nih ada pengusaha kamu, ini uangnya segini, dia hasil ini, hasil ini, hasil ini. Uang itu bisa ditarik oleh Indonesia dengan cara melakukan proses hukum secara pidana atau pemidanaan kasus kejahatan keuangan. Nah, pemidanaan kasus kejahatan keuangan ini negara menyita uang mereka, Pak. Beda dengan teks amnesti, hanya didenda tapi uangnya dikembalikan kepada pemilik, kepada pelakunya gitu, Pak ya. hmm, Pelaku teks amnesti itu. Tapi kalau MLA, uh, dia diambil datanya, dilakukan proses pengadilan, kemudian diputuskan dia bersalah melakukan kejahatan keuangan, kan macam-macam bentuknya, menghindari iya. pajak kah, kejahatan perpajakan, money laundry kah, dan lain sebagainya, itu diadili, lalu uangnya disita oleh negara. Itulah perjanjian MLA, dan kita sudah menandatangani perjanjian ini dengan Swiss, dan kita sudah mensahkan menjadi undang-undang, tapi belum pernah dipakai, Pak Rizal. Hmm, Nah, undang-undang ini sebaiknya bisa dipakai. Jadi nggak apa-apa family office dijalankan, tapi undang-undang ini juga dipakai. Kenapa? Untuk membedakan. Maksudnya bahwa kita tetap dalam on the track, kita tetap menolak segala bentuk kejahatan keuangan, ya kan Pak? iya. Kita menolak kejahatan keuangan, tapi kalau yang baik-baik silahkan ke family office gitu, Hmm, kira-kira bahasa bahasa umumnya. Jadi kalau uang hasil kejahatan keuangan nggak bisa nih ke family office, tapi kalau uang hasil beneran eh, silakan ke family office, dan uang hasil kejahatan keuangan kita akan urus dengan undang-undang MLA ini. Seperti yang dilakukan banyak negara sekarang. Jadi tetangga kita kan yang paling gencar akhir-akhir ini Singapura sama Australia, karena hmm, maraknya kasus pencucian uang di sektor kalau di Singapura kemarin banyakkan di sektor properti, Pak ya, hmm, dan macam-macam tuh. Kalau di Australia juga sama Pak, di properti. Jadi ini juga mereka sedang gencar sekarang, bahkan merancang berbagai macam peraturan baru untuk itu. Tapi kita punya juga di sini, kita punya undang-undang MLA, dan silakan nanti pemilih office berbicara dengan satu lingkungan peraturan yang kondusif ya, yang disusun dengan baik, lalu memberi kepastian hukum,
memberi kepastian politik jangka panjang karena yang dikelola ini dana semacam dana-dana abadi milik keluarga-keluarga itu gitu Pak, milik Hmm, keluarga-keluarga super kaya itu. Gitu. baik. Kira-kira begitu secara secara garis besarnya. Baik baik, Bung, Salamuddin Daeng. Ini, terkait family office, banyak pakar juga termasuk tadi juga, Bung Salamuddin Daeng menyinggung mengenai money laundry ya, pencucian uang. Banyak juga pakar, wah ini pasti menjadi ya berpeluang gitu menjadi sarang praktik pencucian, dari bisnis-bisnis ilegal ya, barusan juga dijelaskan seperti itu. Hmm. Nah, saya membaca salah satu berita dari ekonom juga, Faisal Basri, katanya orang Indonesia saja punya family office di luar negeri, karena nggak percaya sama Indonesia gitu. Bagaimana mengharapkan orang luar masuk, mau masuk ke Indonesia dengan penjelasan tadi ya, ketidakpastian hukum lah, politik, segala macam. Nah ini bagaimana singkat saja mungkin terakhir ya? Iya, memang urusan kita kalau kita urusan kita yang paling besar tuh Pak Rizal adalah kepastian politik di kita ini. Iya, Ya, karena politik di atas dasar politik yang benar, kita bisa membenahi hukum. Nah, hukum sebenarnya kalau di hukum itu sebenarnya sudah banyak kita dipagari oleh berbagai macam international agreement, mmm, peraturan-peraturan internasional. Ada yang kita sudah ratifikasi kayak Undang-Undang MLA. Itu hukum yang pasti Pak, Undang-Undang MLA. Tapi kemauan politiknya kan tidak ada, belum gitu ya, belum iya, dilakukan. Jadi sebetulnya problem terbesar kita di Indonesia ini politik kita ini yang belum belum apa istilahnya ya, yang belum menciptakan kepastian. Karena kita reformasi, kita mengamandemen undang-undang dasar kita menuju ke era liberalisasi, kita mengubah semua haluan kita bernegara, tak ada lagi garis besar haluan negara, tidak ada lagi perencanaan pembangunan. Semua berjalan seperti awur, Pak, seperti sesuatu yang nggak teratur. iya, Nah, kepastian politik ini membuat kita nggak bisa menyusun hukum kita dengan baik. Orang tidak melihat juga bahwa kita punya politik yang baik di dalam menjalankan peraturan internasional dengan baik atau peraturan nasional kita dengan baik. Gitu Pak. Jadi kalau kita pastikan hukumnya dulu, politiknya kayak gini, gimana ceritanya? Nggak bisa juga kan. iya. Jadi menurut saya kita ini terlalu banyak transisi Pak. Transisi kita dari reformasi aja belum selesai sampai sekarang yang Iya, disebut dengan reformasi birokrasi lah nggak selesai Pak, tapi dananya nambah terus Pak di APBN, ganti reformasi rejim, ganti kebijakan, keuangan. ganti menteri, ganti kebijakan. Iya, ditambah lagi program yang lama-lama itu seperti reformasi perpajakan, reformasi keuangan, reformasi Betul, kelembagaan keuangan. Nggak selesai-selesai Pak. Sepertinya reformasi ini malah menjadi proyek Pak. Maksudnya iya iya reformasi iya. sektor keuangan jadi proyek di sektor keuangan supaya dianggarkan tiap tahun. Wah kalau begitu kita nggak makin kacau Pak, Nggak makin nggak selesai-selesai ya. selesai-selesai kita. Baik, Ya, kalau mau kuat sekali Pak Rijal, itu udah kembalikan aja lah GBHN kita. Kita mmm, punya rencana yang kita tetapkan secara baku untuk 5 tahun atau 25 tahun iya, sampai 2045. Semua disusun di atas dasar itu dan semua mengikuti itu ditetapkan melalui satu peraturan di atas undang-undang, misalnya pakai tetapan MPR. Itu akan lebih menciptakan kepastian politik yang dengan itu kita bisa menata hukum kita secara lebih pasti gitu. Itu baik. kira-kira Pak Rijal. Baik baik, terima kasih Bang Salamuddin Daeng atas, insight, atas perspektifnya mengenai family office nih, karena waktu juga yang terbatas sebetulnya masih banyak yang ingin kita bahas terkait juga bahwa pemerintah katanya sudah menyiapkan juga skema penerapan family office di Bali ya. Mungkin nanti di pertemuan apa, kita akan bincang-bincang lagi ya, Bung Salamuddin Daeng. Terima kasih Baik, sekali baik lagi. ya. Baik. Sehat-sehat selalu. Terima Assalamualaikum kasih warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.